Halo bro and sis, balik lagi bersama gue di channel The Movies Room. Sebelumnya gue mau ucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan serta dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini gue akan merangkum alur cerita dari film Clown Town atau istilah kerennya Kota Badut yang dirilis pada tahun 2016. Dalam film diceritakan para pemuda yang ingin pergi ke suatu konser, namun malah mengalami nasib sial. Mereka harus terjebak di kota mati yang dihuni oleh para badut psikopat. So, gak pakai lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Film diawali seorang wanita bernama Jamie bertugas sebagai babysitter. Ia menceritakan dongeng sebelum tidur kepada kedua anak majikannya. Mereka adalah Ricky dan Megan. Namun terlihat Ricky memiliki sifat yang kurang ceria. Jamie mengantar mereka ke kamarnya untuk segera tidur. Ricky sekilas menatap kostum badut miliknya. Mungkin Ricky terobsesi pengen jadi badut penghibur. Jamie mendapat kabar dari majikannya yang terjebak di perjalanan akibat adanya kecelakaan. Berita di TV mengabarkan kalau itu merupakan kecelakaan kereta api di kota Clinton. Jamie menemukan kalung dengan nama Kathleen. Ternyata Kathleen merupakan gadis setempat yang hilang. Jamie mendengar ada suara ketukan dari kamar atas. Ternyata itu Ricky yang mengenakan kostum badutnya. Jamie memastikan kalau Ricky sudah tidur kembali, tapi nyatanya Ricky tidak ada di kamarnya. Tiba-tiba Jamie dibunuh oleh orang misterius. Beralih ke 15 tahun kemudian, dua orang pria sedang makan di sebuah kafe. Mereka adalah Dylan dan Billy. Tidak lama kemudian datang sekelompok muda-mudi untuk singgah sementara waktu. Mereka adalah Brad, Mike, Sarah, dan Jill. Brad memberitahu Mike kalau ia akan melamar Sarah hari itu juga. Mereka semua merupakan pasangan kekasih yang akan pergi ke konser di kota Columbus. Mereka menanyakan jalur tercepat untuk sampai ke sana. Seketika seorang pria menghampiri mereka untuk memberitahu jalannya. Sayangnya abang ini sedikit pervert. Niatnya sih baik ngasih tahu jalan, tapi matanya itu loh tetap fokus ke aset miliknya Sarah. Sheriff pun segera menyuruh pergi si abang itu. Sheriff memberitahu jalannya agar mereka cepat sampai. Mereka diarahkan untuk melalui sebuah kota kecil. Setelah mendapat informasi, mereka segera melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, Mike berniat untuk mengisi bahan bakar mobilnya. Jill berinisiatif mencarikan pom bensin terdekat melalui ponselnya. Namun sayangnya, Jill kehilangan ponsel pribadinya. Ia teringat kalau ponselnya ketinggalan di meja kasir saat menanyakan alamat. Sarah pun menghubungi nomornya Jill. Ternyata ponsel itu ditemukan oleh seseorang. Orang itu meminta mereka agar menemuinya di sebuah tempat dekat rel kereta. Gak ingin buang-buang waktu, mereka segera menuju ke lokasi tersebut. Tanpa disadari, mereka memasuki wilayah kota Clinton. Kota itulah yang menjadi saksi bisu tragedi kecelakaan kereta api pada masanya. Saat tiba di lokasi, mereka tidak menemukan siapapun. Terlihat juga kalau kota itu sama sekali tidak berpenghuni. Kemungkinan kota itu sudah ditinggalkan oleh masyarakat semenjak kejadian tersebut. Mereka mencoba menghubungi orang itu, namun di daerah tersebut tidak terjangkau sinyal sama sekali. Mereka menyisir lebih dalam untuk mencari si penemu ponsel. Tapi usaha mereka sia-sia. Mereka memilih untuk menunggu di gazebo, dengan harapan orang tersebut segera datang. Saat malam hari, Dylan dan Billy bergegas untuk pulang. Namun Dylan menepi sebentar untuk buang air kecil. Tanpa disadari, mereka sedang diawasi oleh salah satu psikopat di kota tersebut. Di sisi lain, penantian mereka pupus begitu saja. Orang yang mereka tunggu-tunggu tidak kunjung hadir. Akhirnya mereka harus merelakan acara konser malam itu. Ibarat peribahasa, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Mereka memutuskan untuk pergi dari kota tersebut. Namun nasib sial terus menimpa. Mobil yang mereka gunakan tidak mau menyala karena mesinnya telah dirusak. Mike melihat seseorang untuk dimintai bantuan. Padahal yang kita tahu kota itu hanya dihuni oleh para psikopat. Mereka semua menyusuri jalan sambil mencari bantuan. Di tengah perjalanan, Jill melihat psikopat itu berdiri di ujung jalan. Namun yang lain malah sibuk dengan sinyal ponsel mereka. Seketika mobil Dylan dan Billy melaju mendekat dan hampir menabrak Jill. Tiba-tiba muncul psikopat lainnya dari belakang mobil dan memukul wajah Billy pakai linggis.
Satu persatu psikopat itu mulai hadir. Salah satu psikopat itu membakar Billy begitu saja. Gak ada pilihan lain, mereka segera melarikan diri. Mereka bersembunyi di mobil rongsokan. Namun tetap saja keberadaan mereka masih belum aman. Jill pun harus tertangkap oleh salah satu psikopat itu. Posisi mereka yang diketahui segera bersembunyi di dalam camper van. Mereka hanya bisa menunggu sambil berharap para psikopat itu tidak menangkap mereka. Psikopat itu makin beringas. Dalam kondisi yang udah terjebak, datang seorang pria tua yang segera menyelamatkan mereka. Kakek itu bernama Frank. Frank segera membawa mereka pergi ke tempat yang lebih aman. Mereka semua menetap sementara waktu di persinggahan milik Frank. Namun mereka perlu mencari bantuan untuk bisa menemukan Jill. Tapi sayangnya di daerah tersebut tidak ada polisi sama sekali. Brad melihat foto keluarga milik Frank. Frank juga bilang kalau kota itu dulunya tempat yang bagus. Tapi semenjak tragedi itu, kota tersebut sudah mulai tidak beroperasi. Bahkan mulai ditinggalkan oleh para penduduknya. Para badut itu sudah bertahun-tahun menguasai kota itu. Banyak korban yang hilang bahkan tewas. Namun semua itu hanya dianggap angin lalu. Seolah-olah keberadaan para psikopat itu hanyalah fiktif. Persembunyian mereka seketika mulai diketahui. Mereka pun segera pergi dari tempat itu. Para psikopat itu sangat ingin menangkap Brad dan kawanannya. Mereka menyusuri ruangan yang begitu sempit. Namun Dylan memiliki firasat kalau ada yang membuntuti mereka dari belakang. Tiba-tiba Dylan ditarik masuk ke sebuah ruangan. Dengan mudahnya psikopat itu membunuh Dylan. Mereka yang di luar segera berpencar untuk kabur dari psikopat. Mike dan Frank bersembunyi di WC. Sepertinya keberadaan mereka diketahui. Namun ternyata psikopat itu salah masuk toilet. Sementara Brad dan Sarah berlari menuju rooftop. Karena nggak ada jalan keluar lain, mereka berdua mencari cara untuk bersembunyi di tempat seadanya. Namun sayangnya Sarah harus ketahuan oleh psikopat itu. Gak terima pacarnya dianiaya, Brad langsung menghajar psikopat itu. Namun Brad harus menerima serangan balik. Aksi sigap dari Sarah berhasil menyelamatkan pacarnya. Melihat psikopat itu sudah lemas tak berdaya, Brad segera menghabisinya. Brad juga menemukan ponsel milik Jill dari saku celananya psikopat. Ternyata psikopat itu merupakan pelayan kafe yang mereka kunjungi sebelumnya. Sudah bisa dipastikan kalau mereka dijebak agar memasuki kota tersebut. Tugas mereka selanjutnya adalah menemukan Jill. Di sisi lain, Jill hanya bisa menangis melihat dirinya disandra oleh para psikopat. Wajahnya Jill juga dirias seperti badut oleh salah satu psikopat wanita. Beralih ke mereka yang berhasil menemukan mobil milik Dylan. Di perjalanan, mereka melihat pria yang berjalan tertatih-tatih. Ternyata itu adalah Frank yang sudah terluka. Akibat terlalu lama menolong Frank, keberadaan mereka malah diketahui oleh para psikopat. Harusnya bisa kabur pakai mobil, tetapi kondisi justru memaksa mereka untuk pergi meninggalkan mobil. Ini yang dinamakan definisi membuang-buang kesempatan. Lagian, Frank sendiri sudah merelakan dirinya demi bisa menyelamatkan mereka semua. Brad yang berpisah dengan rekannya melarikan diri ke sebuah rumah di tengah hutan. Rumah itu hanya dihuni oleh seorang ibu tua. Kalau kalian perhatikan rumah tersebut, memiliki interior yang mirip dengan rumah di awal film. Brad meminta bantuan kepada ibu tersebut. Tapi ibu itu meminta Brad agar menunggu sebentar sampai anaknya pulang. Brad juga melihat sebuah foto yang sama dengan foto yang dipasang oleh Frank di tempatnya. Sesuai dugaan kalau ibu itu merupakan mantan istrinya Frank. Fakta mengejutkan. Ternyata salah satu psikopat itu adalah Ricky, anak dari si ibu itu. Bahkan Jamie, si babysitter yang mengasuh Ricky, dibunuh oleh si ibu tersebut. Kejadian itu yang mungkin membuat Ricky terobsesi menjadi psikopat. Tanpa rasa penyesalan, si ibu masih melindungi dan menyayangi Ricky. Meskipun anaknya kini menjadi psikopat. Ya mau gimana lagi, ibu sama anak kelakuannya brengsek semua. Tidak lama kemudian Ricky tiba di rumahnya. Namun untungnya Brad sudah berhasil keluar dari rumah itu. Sementara Mike dan Sarah melihat para psikopat mengendarai truk pengangkut sampah. Mereka meninggalkan truk itu di tengah jalan. Mike dan Sarah berniat untuk kabur menggunakan truk tersebut. Namun sialnya mereka harus tertangkap. Kini mereka bertiga menjadi tawanan para psikopat.
kecuali Brad yang masih aman di luar sana. Mike seketika berontak, namun dirinya harus dibuat pingsan oleh Sheriff. Sebentar. Jadi selama ini Sheriff yang memberikan petunjuk jalan merupakan bagian dari kelompok psikopat tersebut. Jill yang tersadar berteriak sekencang-kencangnya, namun hal itu membuat Ricky memukul Jill sampai meninggal. Sheriff sangat menyayangkan hal tersebut, karena selama ini si Sheriff yang telah menutupi semua aksi kejahatan mereka. Ricky yang dibacotin Sheriff gak segan-segan untuk membunuhnya. Brad datang untuk menyelamatkan Sarah dan Mike, namun seketika psikopat wanita mencoba menahannya, tapi tidak semudah itu, karena Sarah langsung menghajar psikopat tersebut. Tapi mereka berdua kesulitan untuk menolong Mike, karena kedua tangan Mike dipaku ke bagian kursi. Kesempatan lolos hampir menipis. Namun Sheriff yang tersadar berhasil menahan Ricky dengan menembaknya. Namun Sheriff harus tewas di tangannya Ricky. Mike sempat memberikan sedikit perlawanan dan melukai salah satu psikopat itu. Sementara Brad dan Sarah mencoba menghidupkan mesin truk sampahnya. Karena kesulitan, Ricky dengan cepat berhasil menghalangi mereka untuk kabur. Mereka berdua sempat mengalami desakan dari psikopat. Namun Mike segera datang untuk membantu rekannya. Meski akhirnya Mike harus tewas akibat lukanya. Perjuangan mereka untuk survive berakhir di pagi hari. Pada akhirnya hanya Brad dan Sarah yang berhasil selamat. Mungkin mereka berdua merasa sedikit lega, karena status pasangannya masih aman sebagai calon tunangan. Tapi mereka juga harus merelakan temannya yang sudah tewas. Di akhir film, diperlihatkan Ricky dengan psikopat wanita itu masih sehat walafiat. Gue berasumsi kalau psikopat wanita itu adalah Megan, adik perempuannya Ricky. Atau mungkin Kathleen, gadis yang hilang di awal film. Sekian dulu rangkuman dari film Clown Town. Gue pamit undur diri dan sampai jumpa.